Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam perenungan singkat kita. Sekalipun ibadah keluarga belum terhimpun kembali, namun marilah kita bersama boleh tetap membangun ibadah kita, doa kita, dan juga saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, hari ini kami boleh berteduh bersama di dalam keteduhan kami, membangun ibadah keluarga di tempat kami masing-masing, baik secara pribadi dan keluarga kami. Kami serahkan di dalam perenungan kami bersama hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan setia. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, yang firmannya demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan besar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh membaca sebagian dari teks di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai yang ke-7. Mengingatkan saya tentang beberapa waktu kisah tentang seorang yang kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa? Ya, mungkin kita semua pernah kecewa. Bahwa ada sebuah kisah, mungkin kalau ada orang yang pernah beli hand sanitizer, harapannya mendapatkan kualitas yang baik, tapi ternyata di dalamnya saat digunakan, ternyata hasilnya tidak baik. Ada juga orang, kesaksian dari salah satu warga yang mengatakan, saya waktu itu beli susu dengan promo yang baik, lalu akhirnya saya membeli dan berat badan saya turun drastis. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia tidak mengkonsumsi salah satu produk susu itu, berat badannya meningkat dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak hal di dunia ini yang seringkali membuat kita kecewa. Dan kekecewaan itu karena kita seringkali mengabaikan banyak hal. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti halnya bangsa Israel, mereka memiliki harapan kepada Tuhan.
Setelah 70 tahun mereka di dalam pembuangan Babilonia, lalu mereka kembali dan mereka mendapatkan pengharapan di dalam nubuat Nabi Yesaya. Seperti yang kita baca hari ini. Apakah pengharapan mereka menjadi sia-sia? Tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengharapan bangsa Israel tidaklah sia-sia. Karena pengharapan mereka hanya bertumpu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin di dalam kehidupan ini sering banyak hal yang membuat kita kecewa. Kecewa terhadap orang yang begitu kita cintai, kecewa terhadap kehidupan ini, kecewa dengan apa yang sudah kita harapkan. Namun pengharapan yang sejati adalah di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di ayat yang pertama disebutkan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah kalimat perintah yang mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Artinya bahwa mari kehidupan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Loh Pak, tapi saya ini pernah sedih. Pak, tapi saya pernah kecewa. Iya. Saat kita sedih, kita kecewa, dan mungkin kita kehilangan orang yang begitu kita cintai, tentu itu bukan karena keinginan kita, tapi karena kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, berharaplah kepada Tuhan dan percayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Itulah iman yang senantiasa boleh kita pelihara dan boleh kita wujud nyatakan. Iman bukan hanya sebatas dari ungkapan, tapi dari sikap perilaku hidup kita untuk mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan di dalam setiap keadaan apapun, mari kita mempercayakan hidup kita hanya di dalam kemuliaannya. Selamat menjalani hidup hari demi hari. Di tengah pandemi COVID-19, mari tetap berharap kepada Tuhan. Dengan segala aktivitas hidup kita, dengan segala apa yang kita alami dan kita jalani. Jangan pernah menyerah, tetaplah berharap hanya kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kiranya Tuhan Yesus tetap membersamai dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kepada Tuhan
saudara kita berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, hari ini kami mengucap syukur boleh Tuhan persatukan di dalam ibadah kami bersama. Di dalam saat teduh kami, di dalam kami membangun mezbah doa bersama-sama. Biarlah Tuhan, Engkau boleh tetap menaungi kehidupan kami. Harapan kami di dalam Tuhan tidaklah pernah mengecewakan. Karena Tuhan sumber pertolongan kami yang sejati. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya tangan Tuhan merengkuh, tangan Tuhan menjamah, dan tangan Tuhan senantiasa hadir dan menyapa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah hidup kami boleh ada di dalam rengkuhan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan harapan-harapan kami, doa-doa kami, dan juga setiap apapun yang akan terjadi dan kami alami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.